Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Baik? Terima kasih kalau ada keadaan baik dan sehat ya. Kita bahas kali ini adalah momentum, impuls, dan penerapannya. Nah, langsung aja kepada pengertian. Apa yang dimaksud dengan momentum itu? Momentum itu adalah yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Dirumuskan bahwa P sama dengan M kali V. Ini P, besar momentum benda, dan M-nya adalah massa benda, dan V adalah besar kecepatan benda. Menurut hukum 2 Newton, dengan persamaan F sama dengan M kali A, nah, maka kita akan dapat diturunkan atau menurut rumus persamaan diferensial hubungannya dengan momentum akan mendapatkan rumus sebagai berikut. Nah, disubstitusikan ke dalam hukum 2 Newton, maka akan mendapatkan rumus bahwa disimpulkan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum linear benda terhadap waktu. Sekali lagi, dengan mensubstitusikan rumus F sama dengan diferensial perubahan ini momentum pada waktu, bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan laju perubahan momentum linear benda terhadap waktu. Nah, kita lanjutkan. Maka ini sekarang kita langsung ke rumus ini, bahwa pengertian impuls. Sebuah benda yang masanya M mula-mula bergerak dengan kecepatan V0, kemudian dalam selang waktu tertentu kecepatan berubah menjadi kecepatan V. Jika kita gunakan hukum 2 Newton yang dinyatakan dari perubahan momentum sebuah benda sebanding dengan besar gaya yang tadi kita dapatkan rumus ini, dengan rumus kita masukkan ke sebuah benda ini yang mempunyai kecepatan mula-mula dan berubah menjadi kecepatannya V dalam selang waktu tertentu, maka diperoleh rumus bahwa F sama dengan M kali V per penol per delta T. Kita kali silang ini ke sini anak-anak, bahwa F kali delta T sama dengan M kali V per penol. Atau kita harus sederhanakan bahwa ini adalah merupakan impuls. Bahwa F kali delta T sama dengan I, dan ini juga merupakan rumus daripada impuls. Persamaan itu merupakan impuls benda yang didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Untuk menghitung besaran impuls dalam suatu arah dapat kita gunakan rumus ini. Ya, jadi I sama dengan F kali delta T sama dengan M. Ini karena ada perubahan, ya ada M dikurang M kali V per V0 atau sama dengan perubahan momentum. I-nya impuls, M-nya massa benda, V-nya besar kecepatan akhir, dan V0 besar kecepatan mula-mula benda. Ya, mula-mula, maaf ini mula-mula benda. F-nya gaya, dan T-nya adalah selang waktu. Fenomena impuls itu yang terjadi pada apa saja? Kita lihat. Ya, yang pertama, ini sih kita lihat, untuk impuls yang besarnya sama, gaya impuls menjadi lebih kecil. Jika impuls yang diberikan berlangsung lebih lama, ya, jadi impuls yang diberikan akan kecil apabila bekerjanya ini berlangsung lama waktunya. Ya, contoh, menendang batu lebih sakit daripada menendang bola, walaupun massa batu dan bola itu sama. Itu karena selang waktu kontak antara kaki dengan batu lebih kecil daripada selang kontak antara kaki dengan bola. Ya, sini kita lihat ya. Untuk impuls yang besarnya sama, gaya impuls menjadi lebih kecil jika impuls yang diberikan berlangsung lebih lama. Yaitu impuls lebih kecil ya. Yang kedua, tabrakan antara dua mobil yang mengakibatkan dua mobil saling menempel sesaat setelah tabrakan. Waktu kontak lebih lama, kurang membahayakan dibanding dengan tabrakan sentral yang mengakibatkan kedua mobil saling terpental sesaat setelah
tabrakan tersebut. Waktu kontak lebih singkat. Jadi mobil yang baik didesain dengan memperhatikan faktor keselamatan pengemudi dengan penumpangnya. Contoh, bagian depan dan belakang mobil didesain dapat menggumpal saat tabrakan. Yang ketiga, Wuyudo yang dibanting pada matras dapat menahan rasa sakit karena selang waktu kontak antara punggung Wuyudo dengan matras lebih lama, sehingga Wuyudo menderita gaya impuls yang lebih kecil. Yang ketiga. Yang keempat, sarung tangan yang dipakai oleh petinju dengan maksud agar pemukul yang mengenai tubuh memiliki waktu kontak lebih lama, sehingga gaya impuls yang dihasilkan pukulan tadi tidak membahayakan lawan yang menerima pukulan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum dinyatakan jumlah momentum sebelum tabrakan sama dengan jumlah momentum setelah tabrakan. Ini pada gambar menunjukkan dua buah bola, ini dua buah bola dengan massa yang berbeda, M1 dan M2 yang bertabrakan, dan arah bola itu adalah berlawanan, dengan kecepatan berturut sebesar P1 dan P2. Setelah kedua bertumbukan, masing-masing kecepatannya akan berubah. M1 menjadi P1 dan M2 menjadi P2. Nah, ini menentukan momentum sebelum tabrakan dan sudah tabrakan mempunyai momentum yang sama. Kita langsung, tadi ada materi, sekarang kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, sebuah benda masanya 1 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke arah utara. Akibat dikenai gaya, kecepatan berubah menjadi 7 meter per sekon pada arah yang sama. Tentukan A. Momentum awal, B. Momentum akhir, C. Perubahan momentum, D. Impuls yang diberikan pada benda, dan E adalah besar dan arah gaya tersebut jika gaya yang bekerja sama dengan 0,1 sekon. Sebelum kita mengerjakan, kita harus dilihat dulu ya apa yang diketahuinya. Ada massa benda, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan T. Yang ditanyakan momentum awal, momentum akhir, perubahan momentum, delta P, impuls benda, dan besar gaya. Nah, ini adalah kita coba jawab pertama. Pembahasannya bahwa momentum awal adalah rumusnya M kali V. Ya. Nah, ini dapatnya adalah 3 meter per sekon arah utara. Yang kedua, P akhir. Nah, ini karena perubahannya setelah jadi tumbukan maka kecepatannya berubah. Nah, ini dipakai momentum akhirnya sekian. Maka untuk perubahan momentumnya adalah akhir dikurangi awal. Ini tinggal dikurangi ini. Ya, jadi 7 dikurangi 3 sama dengan ini. Dan impulsnya kita gunakan rumus ini. Atau sama dengan delta P, berarti sama dengan ini. Tadi rumusnya bahwa I sama dengan F kali delta T sama dengan delta P. Berapa gaya yang kita gunakan? Kita masukkan ke rumus ini. Bahwa I sama dengan F kali delta T. F-nya tadi kita dapatkan berapa? Ya jadi I per delta T. I-nya 4, ya, dibagi sama dengan 40 Newton. Nah, untuk rumus yang kedua ini, ya, untuk soal kedua, maaf. Sebuah bola ya, basketball yang masanya sekian, dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan sekian, setelah dipukul bola bergerak ke kiri dengan kecepatan sekian. Yang ditanyakan impuls, gaya rata-rata, dan kecepatan. Silakan jawab untuk latihannya ya. Thank you. Terima kasih. Demikian pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.